Mahasiswa di Bengkulu gelar aksi tolak efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Gibran. Bazar bahan pangan murah yang digelar mendekati Ramadan ramai diserbu warga. Polda dan pemerintah Provinsi Bengkulu sepakati keputusan bersama pengaturan rekayasa lalu lintas. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu saudara. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di Simpang 5 Fatmawati, Kota Bengkulu Rabu sore. Mahasiswa menolak keras efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran. Puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Rabu sore menggelar aksi damai di Simpang 5 Fatmawati, Kota Bengkulu. Aksi damai bertajuk Seruan Mimbar Bebas dilakukan mahasiswa merespon kebijakan pemerintah Prabowo Gibran mengenai efisiensi anggaran. Menurut mahasiswa, efisiensi anggaran yang difokuskan untuk program makan bergizi gratis dianggap justru menyengsarakan masyarakat. Pemerintah seharusnya juga mengutamakan bidang pendidikan dan bukan malah memangkas anggarannya. Hari ini efisiensi itu hanya untuk makan bergizi gratis, di mana makan siang makan bergizi ini tidak ada impact yang sangat besar pada masyarakat. Di mana hari ini pagi siswa mendapatkan makan bergizi, tetapi siang nanti tidak tahu makan apa. Sang ibu tidak tahu kemana mencari gas, sang bapak tidak tahu untuk membayar pajak, dan sang anak tidak tahu bagaimana berkuliah. Jika terus berlanjut, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat, seperti PHK massal yang membuat ekonomi masyarakat kian sulit. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polisi meringkus 3 pemuda pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat para pelaku berupaya melarikan diri dari sergapan polisi. Inilah detik-detik rekaman 3 orang kawanan pelaku pencurian berupaya melarikan diri ke perkebunan saat tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Ratu Agung menyergap mereka. Namun upaya pelarian kawanan pencuri ini berakhir sia-sia setelah anggota polisi sigap mengepungnya. Ketiga pelaku yakni AS, AR, dan FP sebelumnya melakukan aksi pencurian pada akhir tahun 2024 lalu di kawasan Pantai Panjang. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras menghadang pengendara sepeda motor yang melintas, lalu menganiaya dan merampas ponsel korban. Setelah menerima laporan, pada mengamankan juga 3 orang yang diduga sebagai pelaku terkait dengan pencurian HP, namun ada unsur kekerasannya di sana. Begal jadinya, Pak? Bukan begal, namun pada saat melakukan pencurian tersebut dalam kondisi mabuk, sehingga ada semacam tindakan kekerasan dalam pengambilan pencurian tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku disangka dengan pasal 365 KUHP dan terancam kurungan 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang oknum ASN di Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap polisi setelah dilaporkan atas dugaan kasus penipuan. Pelaku yang bekerja di Dinas Pendidikan mengaku dapat menjadikan korban sebagai guru bantu daerah dengan syarat menyetorkan sejumlah uang. Ardiansyah, seorang ASN yang berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara ini hanya tertunduk lesu saat diperiksa penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Ardiansyah nekat melakukan aksi penipuan memanfaatkan statusnya sebagai ASN dengan modus mampu mengangkat para korban menjadi guru bantu daerah.
Korban yang tergiur dengan janji pelaku ternyata tak sedikit, yakni mencapai 50 orang. Kerugiannya setiap korban pun bervariasi, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku ditangkap setelah salah seorang korban memberanikan diri melapor ke polisi, lantaran tak ada kejelasan mengenai nasibnya seperti yang dijanjikan pelaku. Untuk dari korban sendiri, setelah kami periksa, untuk kejadiannya terjadi sekira bulan Desember tahun 2024 hingga Januari tahun 2025. Nah, untuk total korban sampai dengan hari ini berapa nih? Untuk korban tadi malam berjumlah sebanyak 14 orang, kemudian pagi ini bertambah 12 orang. Kemudian untuk pengakuan dari pelaku, jumlah korban yang berhasil dia tipu lebih dari 50 orang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan residivis dan pernah ditahan atas kasus penipuan rental mobil. Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut Polres Bengkulu Utara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 91 mahasiswa dan dosen perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu terlantar di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mereka diduga menjadi korban penipuan agen perjalanan karena dijadwalkan berangkat pada pagi hari untuk kegiatan kuliah di luar daerah, namun hingga siang tak kunjung diberangkatkan. Dijadwalkan akan berangkat menuju Malang dan Yogyakarta pada pagi hari. Sebanyak 91 mahasiswa dan dosen pendamping salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu justru terlantar di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mereka tak mendapat kepastian pemberangkatan oleh agen perjalanan yang sudah bekerja sama dengan pihak kampus. Dari total 91 mahasiswa dan dosen, setidaknya terkumpul biaya mencapai 500 juta rupiah lebih. Setiap mahasiswa sendiri dibebankan uang sebesar 7,4 juta rupiah sebagai biaya akomodasi perjalanan. Menurut salah satu orang tua mahasiswa, dirinya telah menaruh rasa curiga dengan pihak penyedia jasa, lantaran hingga hari keberangkatan tak juga memberikan tiket pesawat ke mahasiswa. Tadi memang agak ini khawatir. Sudah itu karena saya ada acara tadi di kantor. Makanya pada saat yang dia WA, ya saya heran juga. Kenapa universitas yang nomor 2 dari Bengkulu kok bisa tertipu? Sedangkan ini kan pekerjaan setiap tahun diadakan oleh universitas. Makanya saya bilang tadi, ini adalah universitas agak lengah tentang ini. Mendapat laporan adanya dugaan kasus penipuan tersebut, Polresta Bengkulu bergerak cepat dan mengamankan 2 orang yang merupakan penyedia jasa perjalanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak penyedia jasa mengaku sudah menyerahkan uang 200 juta rupiah ke pihak ketiga untuk mengurus segala akomodasi keberangkatan. Untuk diamankan ini kita amankan dan kita laksanakan klarifikasi karena untuk pembuktian terhadap kasus tidak adanya peristiwa pidana ini kita butuh klarifikasi dan pembuktian. Berapa orang yang diamankan? Untuk yang kita amankan ada inisial VL dan TR. Nah, kedua terlapor ini adalah suami dan istri. Selaku apa dia di PT? Selaku direktur perusahaan dan juga pembantu direktur perusahaan. Hingga saat ini kedua orang penyedia jasa masih dimintai keterangan. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi lain untuk dimintai keterangan perihal dugaan penipuan tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda, kami hadirkan informasi mengenai bazar bahan pangan murah yang digelar mendekati Ramadan ramai diserbu warga. Tetaplah di Kompas Bengkulu. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tidak ada sambutan khusus kedatangan gubernur dan wakil gubernur baru. Pemprov memilih menggunakan anggaran dengan efisien dan bermanfaat untuk masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi Hasan dan Mi'an tak akan mendapat sambutan khusus setibanya di Bengkulu pasca pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang membuat anggaran daerah difokuskan untuk pembangunan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pasca pelantikan, Helmi Hasan dijadwalkan akan langsung bergabung untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Sementara wakilnya Mi'an diagendakan akan menjalani serah terima jabatan sekaligus rapat paripurna perdana. Atau rasionalisasi anggaran nasional, maka kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang berlebihan dalam rangka penyambutan itu. Untuk retreat di Magelang mungkin? Retreat Magelang, insya Allah schedule yang kami terima agenda Bapak Gubernur dan dengan seluruh kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari itu akan berangkat langsung ke Magelang dan insya Allah pada tanggal 21 Bapak Gubernur kita akan langsung mengikuti pendidikan di Magelang. Sebelumnya Helmi Hasan telah melarang kepala OPD di lingkup Pemprov Bengkulu untuk membuat karangan bunga ucapan dan juga baliho selamat atas pelantikan dirinya. Ia meminta agar dana tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 202 honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 Pemprov Bengkulu dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Meski begitu, mereka diberi kesempatan untuk menyanggah hasil verifikasi agar dapat kembali mengikuti tahapan seleksi. Dari jumlah pendaftar mencapai 1.645 honorer, BKD mendata ada sebanyak 202 honorer yang tak lolos verifikasi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Pemprov Bengkulu. Ratusan honorer yang tak memenuhi syarat itu dikarenakan adanya kesalahan berkas pendaftaran sehingga tak bisa diverifikasi oleh BKD. Meski dinyatakan TMS, pendaftar masih bisa mengajukan sanggahan hasil verifikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Namun jika hasilnya tetap dinyatakan TMS, honorer dipastikan tak akan bisa mengikuti pengangkatan P3K paruh waktu. Yang paruh waktu itu sebutan ketika memang mereka sudah melalui semua tahapan seleksi. Nah, ini kan dia tidak lolos di semua tahapan seleksi dan dinyatakan TMS, lalu kemudian di masa sanggahnya juga ternyata tertolak masa sanggahnya, tentu kan masa sanggah tertolak ini berdasarkan semua pertimbangan dan keputusan yang dibawa di pleno Panselda. Pelamar diminta memanfaatkan masa sanggah untuk memperbaiki administrasi mereka yang salah agar dapat mengikuti proses selanjutnya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar bazar pasar murah jelang Ramadan selama 3 hari di halaman kantor Dekranasda Kota Bengkulu. Bazar pasar murah ini diserbu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok untuk persiapan bulan Ramadan. Warga menyerbu bazar pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman kantor Dekranasda. Di bazar pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, hingga tepung dan pangan segar, seperti daging ayam, bawang, dan cabai. Seperti cabai merah dijual Rp30.000 per kilogram, jauh dari harga pasar yang menyentuh Rp50.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga dijual murah Rp25.000 per kilogram, dari harga pasar Rp30.000 per kilogram. Ini cabai, kalau cabai kan biasanya di pasar itu kalau harga sekarang itu 45 ya, seperempat itu biasanya 13.000. Nah, ini sekilonya 30.000. Memang jauh lebih murah di sini ya? Lebih murah, makanya sekarang banyak yang belanja sini. Nah, di sini kan 3 hari ini, mungkin besok juga belanja lagi. Nah, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami yang lagi kelepotan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Harapan ke depannya seperti apa ya? Apakah mungkin akan harapan saya ke depan mudah-mudahan bazar murah ini berkesinambungan diselenggarakan. Karena apa? Ini sangat menguntungkan ibu-ibu yang kondisi saat ini keuangannya memang lagi sangat seret.
Bazar pasar murah ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus menekan harga bahan pokok yang biasanya naik pada momen bulan Ramadan. Sekarang pemerintah Provinsi Bengkulu membuka pasar murah. Tadi saya sudah beli cabai 1 kilo, kalau di pasar 50.000, saya beli 30.000. Yang pasarnya begitu. Berapa kilo Pak? Ayo cepat, ya, cepat datang ke sini. Selagi stok masih banyak. Sehari aja Pak? Hah? Sehari aja ini? Apa? Satu hari aja. Operasi pasarnya Tiga hari. Ya, oke. Siap. Pasar murah ini digelar selama 3 hari dan berpusat di halaman kantor Dekranasda Bengkulu. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momen bazar pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kasus penyakit mulut dan kuku yang terus menyerang ternak sapi di Bengkulu kembali mengalami peningkatan. Guna meminimalisir bertambahnya ternak yang terjangkit, 9.000 dosis vaksin disalurkan ke daerah-daerah. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini kasus positif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi mencapai 260 ekor. PMK menyerang ternak di 5 wilayah di Provinsi Bengkulu, dengan kasus terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 170 ekor. Pemprov Bengkulu saat ini sudah menerima 9.650 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke kabupaten kota yang terdampak kasus tersebut. Penyuntikan vaksin PMK akan difokuskan pada ternak sapi yang belum terkonfirmasi positif PMK agar kasus PMK dapat ditekan. Vaksin kemarin awal bulan kita sudah menerima 1.000 dosis dan itu sudah kita distribusikan ke Polres Rumah. Alhamdulillah 1.000 itu sudah 100% terlaksana. Itu dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan desa yang belum tertular. Nah, sedangkan kemarin kita dapat lagi 9.000 dosis vaksin dan itu juga sudah kita distribusikan ke kabupaten kota. Peternak diimbau untuk selalu memantau kesehatan hewan ternak mereka dan terlebih dahulu tidak melepas liarkan hewan sebagai antisipasi penyebaran PMK. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polda dan pemerintah Provinsi Bengkulu sepakati keputusan bersama pengaturan rekayasa lalu lintas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kepolisian Daerah Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Bengkulu membuat surat keputusan bersama atau SKB terkait dengan pengaturan rekayasa lalu lintas. Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB terkait pengaturan rekayasa lalu lintas dilakukan Kapolda Bengkulu Irjen Anwar dengan pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Pres Johnson. Kapolda mengatakan SKB ini penting dibuat sebagai dasar hukum kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas, sehingga satuan di bawahnya baik Polres dan Polsek tidak ragu dalam melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu, Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Dedinata menjelaskan, rekayasa lalu lintas merupakan kegiatan yang terencana yang bertujuan menciptakan arus lalu lintas yang lancar. Agar ketika kepolisian, Polda Bengkulu, dan jajaran di polres-polres lainnya dan beserta dengan pemerintah daerah di sub melakukan rekayasa jalan, ini mempunyai dasarnya, mempunyai legalitasnya. Walaupun memang belum peraturan daerah, tapi dengan SKB ini menjadi dasar rekayasa jalan di hari-hari tertentu, hari-hari besar tersebut. Diharapkan SKB ini ke depan dapat ditingkatkan statusnya menjadi peraturan daerah atau perda, sehingga masyarakat dapat memahami jika rekayasa lalu lintas diberlakukan sewaktu-waktu karena bersifat penting. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.